Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengungkapkan rencana Bandara Kertajati di Majalengka menjadi bengkel bagi pesawat Hercules C-130 milik Amerika Serikat. Hal ini diungkapkan oleh Menhan Syafri Samsudin dalam rapat dengan Komisi 1 DPR pada Selasa 19 Mei. Syafri bercerita pertemuannya dengan Menteri Pertahanan AS, Hekset, pada tahun lalu. Dalam pertemuan ini, militer perang AS, maksud kami Menteri Perang AS, menawarkan ke Syafri untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat perawatan pesawat Hercules C-130 se-Asia. Syafri menyebut instruksi Presiden, Bandara Kertajati dipilih untuk bengkel pesawat Hercules tersebut. Terlibat di Morotai karena dia ada sejarah dulu saya kira kita maklum juga lah, sama dengan kita dengan peta, kita juga ada sejarah dengan Jepang. Dan dia juga ingin latihan di Kalimantan Utara. Ya, ini urusan Panglima untuk Special Forces. Dia menawarkan, dan ini tidak ada di negara ASEAN, dia menawarkan bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami. Saya lapor Bapak Presiden, kasih Kertajati. Kita sedang bekerja untuk itu. Komisi 1 DPR RI pun mendukung rencana pemanfaatan Bandara Kertajati di Jawa Barat untuk kerjasama perawatan pesawat Hercules bersama dengan Amerika Serikat. DPR menilai kerjasama ini akan mendatangkan nilai ekonomi dan menghidupkan kembali fungsi dari Bandara Kertajati yang sudah mengeluarkan biaya pembangunan triliunan rupiah ini. DPR, saya dan tentunya Komisi 1 sepakat dan mendukung 100% atas rencana ini, dan bahkan kami berharap bisa cepat realisasi. Pertama, menghidupkan Bandara Kertajati, di mana Bandara Kertajati sudah mengeluarkan investasi triliunan. Yang kedua, dengan dijadikannya Kertajati sebagai tempat perbaikan pesawat-pesawat Hercules, ini juga akan mendatangkan efek ekonomi yang sangat signifikan. Yang ketiga, membuka lapangan kerja. Lalu apa untung rugi penggunaan Bandara Kertajati di Majalengka untuk bengkel pesawat Hercules? Kita bahas bersama pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas. Selamat petang, Mas Anton. Petang, Mbak Cindy. Mas Anton, jadi kalau menurut Anda sebenarnya ini adalah tawaran yang menguntungkan atau merugikan untuk Indonesia? Ya, memang satu adalah kita harus pahami bahwa ketika kita bicara tentang kesiapsiagaan ya, readiness dari angkatan udara kita, terutama dalam hal ini pesawat, memang salah satu faktor yang ikut mempengaruhi adalah bicara tentang perawatan dan pemeliharaan. Jadi ini memang selalu kita banyak punya cerita bahwa pesawat kita seringkali susah untuk terbang karena ternyata kemudian butuh perawatan, dan ketika bicara tentang perawatan ongkosnya mahal, bahkan kalau misal cerita tentang politik anggaran selayaknya dan pengadaan baru. Jadi ini agak menjelimet, itu satu. Kedua, memang kalau tanya apakah ada untung atau rugi, dua-duanya sebenarnya. Jadi ada potensi untung dan ada potensi rugi yang harus kita antisipasi. Jadi saya melihatnya gitu. Jadi itu satu sisi bahwa ketika kita bicara tentang MRO misalnya, maintenance, repair, and overhaul, kita itu bukan pemain terbesar di Asia Tenggara bahkan gitu. Jadi misalnya ada Singapura yang jauh lebih siap. Bagaimana kemudian misalnya ada pangkalan Singapura yang memang sudah melakukan itu dari sejak tahun 90-an. Jadi itu satu. Kedua, kalau misal dari sisi untung ya, untung kita lihat bahwa
satu ada potensi untuk kita kemudian naik kelas ya, ada potensi naik kelas tadi kita bukan siapa-siapa kemudian akan menjadi siapa-siapa, tergantung nanti bagaimana kita bisa mengeksploitasinya. Kedua, memang misalnya Bandara Kertajati ini sejauh ini kan jadi beban fiskal, jadi dengan adanya pemanfaatan ini tentu saja ada potensi itu tidak lagi jadi beban fiskal, walaupun kemudian ada potensi lagi kerugian misalnya kita tergantungan kontrak dengan Amerika Serikat misalnya. Lalu di sisi lain tentu yang kita harus antisipasi adalah nanti potensi ruginya seperti apa. Gitu itu kan. Jadi ada untungnya ada banyak. Jadi ada potensi transfer of technology, kita skill SDM kita bisa meningkat gitu. Lalu ada pendapatan dari sisi aset yang idle misalnya. Tapi apa potensi yang kita harus khawatirkan? Yang satu jelas ini tentang kehadiran aset militer asing di tempat kita. Gitu. Kenapa? Karena harus kita tahu bahwa ketika kita bicara MRO C-130 itu artinya itu fasilitasnya fasilitas milik Lockheed Martin yang notabene dari luar negeri. Itu bukan di kita. Bagaimana kemudian kita bisa mengamankan semua tadi potensi positif tadi itu kita dapat, itu adalah pertanyaan pertama. Yang kedua adalah soal kehadiran asing. Kita tahu ini asingnya siapa? Punya Amerika Serikat. Tentu saja itu nanti akan lihat, apakah ini kecondongan ke Amerika Serikat lagi-lagi yang lebih pada Amerika Serikat atau seperti apa? Sementara kan kita selalu mencoba menjaga balance ya selama ini. Itu bagaimana kemudian kita mencoba mencari titik seimbang di tengah pertarungan geopolitik gitu. Itu lalu misalnya ketika kita bicara bahwa ini ketika tadi kan Pak Safri dalam bilang bahwa ini untuk hub dari Asia. Pertanyaan lanjutannya adalah ini hub untuk Asia C-130 apakah cuma milik Amerika Serikat, US Air Force atau semuanya? Karena kan ada banyak nih, ada banyak yang menggunakan C-130. Apakah eksklusif atau kemudian semua? Kan kalau semua artinya ada ruang untuk kita. Nah Mas Anton, tapi juga sebenarnya apa yang menurut Anda jadi pertimbangan Amerika Serikat menjadikan opsi Indonesia untuk jadi pusatnya? Kalau misalnya memang sebenarnya ada pangkalan lain yang lebih siap. Nah, itu yang kemudian kan jadi pertanyaan. Kenapa? Karena tawaran ini munculnya kan dari Menteri Perangnya Amerika Serikat, Pete Hegseth. Ini Lockheed Martinnya. Lain cerita kalau prosesnya itu dimulai dari bisnis. Jadi memang pabrikan C-130 yang kemudian menawarkan Indonesia jadi hub. Artinya apa? Ini ada skema bisnis yang didasari pertimbangan bisnis. Bukan dengan pertimbangan politik. Tapi kan ini munculnya dalam pertemuan empat mata. Tawaran ini muncul gitu. Jadi ini kan yang kemudian, ini pertimbangannya jangan-jangan pertimbangan politiknya jauh lebih besar. Bagaimana kemudian misalnya Amerika Serikat mencoba untuk lebih dekat kepada Indonesia dengan tawaran ini. Itulah kemudian penting kita untuk mengklarifikasi beberapa poin gitu. Bagaimana misalnya transfer of technology. Seringkali misalnya transfer of technology itu hanya bagus di atas kertas, praktiknya susah. Belum lagi misalnya ketika kalau ini kan tadi saya bilang ini kan asetnya adalah aset asing. Bagaimana kalau misalnya ntar hubungan kita memburuk dengan Amerika Serikat? Kalau ini nanti jadi di freeze, artinya kita cuma nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kenapa? Ini kan aset asing, bukan aset milik kita gitu. Jadi bagaimana kemudian ada keterlibatan GMF, ada keterlibatan PTDI dalam MRO ini, itu akan menjadi kita dapat banyak gitu. Nah, itu yang juga, kemudian. Nah selain itu juga Mas Anton, tapi sebenarnya apa imbalan yang juga diharapkan dari Amerika Serikat dengan memilih Indonesia? Ketika mereka menjanjikan akan bisa membiayai semua operasionalnya, apa kira-kira yang akan mereka minta untuk balas budinya di Indonesia? Amerika Serikat kan memang dari sudah cukup lama gitu. Sudah cukup lama untuk mendekati kita. Misalnya yang kemarin ada overflight blanket misalnya, itu kan adalah salah satu. Kedua misalnya ketika misalnya ada ketegangan nih di Laut Cina Selatan, mereka kan cuma punya pangkalannya ada satu di Papua Nugini, lalu ada di Australia. Mereka kan berharap kalau bisa nanti air fuelingnya di Indonesia. Gitu. Nah Indonesia seringkali untuk air fueling itu tidak mengizinkan. Karena itulah kalau misalnya mereka punya pangkalan, jadi ada aset mereka di sini, mereka bisa air fueling di situ harapannya. Nah ini dari tadi saya bilang ini kita harus cermat gitu. Jadi jangan sampai kita malah mendapat jebakan gitu ya. Di satu sisi memang ada potensi keuntungan yang luar biasa di sini, tapi di sisi lain kita memang harus cermat, kita harus jeli, menurunkan potensi kerjasama ini. Jangan sampai kemudian kita cuma dapat minimum gitu. Sementara yang untung yang lebih besar adalah pada sisi Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat memang selalu mencoba untuk
punya cara bagaimana kemudian bisa mereka menggunakan ruang udara kita. Ini yang memang kita harus cermati, apalagi misalnya ada tensi geopolitik di wilayah Laut Cina Selatan atau juga di Asia Timur misalnya, itu yang memang sedikit banyak harus kita cermati. Nah, soal Mbak adanya Cindy. tensi itu, Mas Anton, artinya sejauh mana sebenarnya tawaran ini akan bisa berdampak pada posisi Indonesia yang sebagai negara non-blok dan netral seharusnya? Nah, itu yang tadi saya bilang. Yang harus kita kedepankan tentu saja kepentingan nasional kita. Kepentingan kita apa? Gitu. Satu adalah kita dapat kepentingan ekonomi kita. Itulah bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan Bandara Kertajati. Walaupun juga kita harus perhatikan secara jelas, Bandara Kertajati itu adalah instalasi sipil bukan militer. Artinya butuh regulasi turunan. Itu satu. Kedua, memastikan bahwa industri pertahanan kita, SDM kita itu mendapatkan banyak gitu ya. Jadi memang mereka dilibatkan, bukan kemudian MRO itu hanya di bawah kendali Lockheed Martin, pabrikannya saja. Jadi dengan kata lain kita mendapat sesuatu, GMF, PTDI memang terlibat cukup dominan, sehingga ketika kita bicara transfer of knowledge, gitu, transfer of technology, gitu, itu kita dapatkan semua. SDM kita dapat, duit kita dapat, gitu ya. Belum lagi misalnya kita harus juga perhatikan bahwa ini bukan pangkalan militer yang bukan kemudian tidak bisa digunakan untuk kepentingan militer Amerika Serikat. Nah, itu kan juga kita harus cermat gitu. Jangan sampai kemudian ketika nanti ada krisis itu malah digunakan mereka untuk air fueling dan lain-lain gitu. Seperti yang misalnya kejadian di kawasan Teluk misalnya, itu yang kemudian memang kita harus cermat. Tapi di satu sisi memang ini punya potensi untung kita banyak gitu. Jadi kita punya untung, ada potensi untung, kita bisa meleverage posisi kita, yang kita bukan pemain MRO. Kalau misalnya mereka memang serius, kita bisa kemudian dipotensi setara dengan Singapura, walaupun kita juga harus tahu bahwa membangun kapasitas selayaknya kayak Singapura itu kan nggak bisa sehari semalam jadi gitu. Jadi itu yang memang kita harus cermati tawaran ini secara lebih detail gitu. Itu Mbak Cindy. Baik, Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement. Terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Sesalu Mas Anton. Sehat.